Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Nur Sakinah Official. Nah, sekarang kita akan membahas review tentang novel karya Another Miss Jo. Yang pertama adalah Boom Boom Heart. Ini adalah novel kampus series, ada dengan judul novelnya Boom Boom Heart, Woo Woo Love, terus Bip Bip Honey sama Lalayu. Bip Bip Honey sama Lalayu. Kita baca dari Boom Boom Heart dulu. Boom Boom Heart ini dibintangi atau dikategorikan namanya, aktor utamanya itu Sweety sama Anatomy. Si Sweety ini adalah mahasiswa tingkat semester, mahasiswa pokoknya yang salah mengirim pesan kepada dosen yang dingin dan galak. Sebenarnya itu ternyata si Sweety itu pengennya ini dia tuh salah nge-DM atau salah WhatsApp ke orang gitu. Harusnya dia WhatsApp ke fans atau ke pria yang telah dia kagumi, tapi ini malah sama temennya dikasih sama si Sani malah dikasih nomornya Pak Anatomy atau dosen terbaru di kampusnya ini. Yang kedua yaitu Woo Love. Woo Love ini Woo Love, Lalayu sama Bip Bip Honey. Kalau ini Boom Boom Heart ya. Kita akan bahas tentang Boom Boom Heart, Sweety sama si Anatomy ya. Oke. Ini cover Boom Boom Heartnya seperti ini. Tuh, cover Boom Boom Heartnya seperti ini. Nah, kalau kalian penggemarnya Another Miss Jo pasti udah tahu ya cover Boom Boom Heart ini. Oke, kita ke prolog. Ini adalah Universitas Cinta Hati. Universitas Cinta Hati. Kita ituin dulu biar kelihatan. Universitas Cinta Hati. Tuh. Universitas dari Cinta Hati. Ya, karya Another Miss Jo. Aku lagi main lampu nih. Ya, oke. Karya Another Miss Jo ya. Terang banget nih, terang benderang gitu. Terang banget ini lah HP-nya. Ntar aku min lagi. Oke. Untuk prolognya ini aku menceritakan sedikit ya tentang Boom Boom Heart ini. Suasana kantin kampus swasta Cinta Hati ramai dipenuhi mahasiswa dari berbagai jurusan. Hari semakin terik dan kantin ber-AC menjadi tempat ternyaman yang dikunjungi saat ini. Gimana hubungan lo sama si Faktur? Oh iya, jadi si Sweety ini ternyata ngefansnya itu yang pengen di DM atau di WhatsApp itu namanya Faktur. Tapi dia dikasih nomor sama si Sane yang Lola gitu ya, loading lama itu, yaitu dengan mengasih atau memberikan nomor Pak Anatomy atau dosen, atau lebih tepatnya anak dari universitas yang dia kuliah di situ ya, pokoknya anak pengusaha juga gitu. Nah, gimana hubungan lo sama si Faktur itu? Udah sampai tahap akan jadian belum? Itu pertanyaan dari mulutnya si Mila. Mila ini teman dan juga sohib terbaiknya Mila sama Sani sama Sweety itu tiga member kayak 3 member girl band apa gitu ya. Terus buruk deh, gue chat dijawab jutek dan dingin banget, padahal yang gue tahu Faktur enggak jutek. Tuh kan, dilihat dari situnya aja itu tuh bukan si Faktur banget, karena Faktur itu baik hati dan tidak sombong. Tuh si Faktur itu ternyata suka sama si Sweety dari dulu loh. Jadi kalian kalau misalnya pengen cerita selanjutnya, kalian harus membeli atau membaca ceritanya di Wattpad Another Miss Jo, karena itu masih lengkap apa enggak ya, masih lengkap gitu. Oke, kita lanjut. Masa sih, kata si Mila sambil tidak percaya. Terus dia menanggalkan
tangannya untuk meminta si ponselnya Sweety agar mungkin dia ingin membaca WhatsApp-nya. Bentar, ada yang aneh. Apa yang aneh gitu? Bentar, ada yang aneh, kata si Mila. Terus si Sweety kayak, apanya yang aneh gitu. Ternyata si Mila mengambil ponselnya dan menekan 13 digit nomor Bambang, ini bukan namanya faktur, bego gitu. What? Ivan bego gitu. Teng. Ternyata itu adalah bahasa mereka gitu, bahasa kasar gitu. Tapi ini humoris, apa sih, humornya itu dapat banget pokoknya di cerita ini. Pokoknya apalagi si Sunny yang loadingnya lama, aduh, Om Angan alhamdulillahnya itu udah ini ya di ceritanya nih, apa sih, alhamdulillah menikahi si Sunny ya. Jadi si Sunny ini menyembunyikan kesedihan itu di balik sifatnya itu. Terus si Mila mengambil ponsel dan menekan 13 digit nomor ponsel. Bambang, ini bukan nomor faktur, bego gitu. Hah? Kata si Sweety sambil matanya terbelalak. Hah? Kayak aku gitu. Demi apa lo? Terus ini nomor siapa? Dam, mampus lo. Sweet. Ini namanya Pak Anatomi. Hah? Terus kata, terus kaget si Sweety itu, terus dia bilang, hah? Gitu. Terus baru akan Mila jelaskan, ternyata sahabat mereka yang lain yaitu Sunny datang dengan senyumnya, hi everybody, kayak dia polos banget dan kayak nggak punya dosa gitu kalau bahasa itu namanya. Terus halo babe gitu, tanpa menyadari tatapan tajam dari si Sweety yang temennya juga ya. Heh, lo ngasih nomor Pak Anatomi ke gue gitu. Terus si Sweety tanpa basa-basi ngomong, gue kan minta nomornya faktur, bukan nomor anatomi. Tanpa, gimana be? Terus si Sunny tanpa, gimana be? Ya Tuhan, itu loh beberapa minggu lalu gue nunjuk faktur. Nah ini si faktur. Nah ternyata gue baru tahu kalau yang lokasi itu bukan namanya faktur, tapi nomornya yang sebelahnya gitu, Pak Anatomi. Jadi baju faktur sama si Pak Anatomi mungkin samaan, atau mungkin mereka ada di waktu yang samaan, atau mungkin bisa jadi si Sunny ini lelah loading lama. Oh itu bukannya lo nunjuknya Pak Anatomi, lo bilang naksir dia. Berhubung lo enggak catat nomornya, gue yang kasih, jadi gue kasih gitu. Bentar. Jadi lo bukan minta nomornya Pak Anatomi, tapi minta nomor faktur. Si Sweety kayak menjebak rambutnya. Terus, ya Gusti, mau ditaruh mana muka gue kalau begini, bisa mati digantung sama dosen itu kalau tahu gue yang godain dia. Bayangin kalau siswa itu punya teman kayak gitu. Aku aja kalau misalnya kayak punya teman kayak gitu, yang harus dikeluarkan itu sifatnya sabar. Badan ini pusing kepala ini tuh. Terus kontak dosen si yang ketus paling disebelin si Sweety yang tidak pernah memiliki profil picture apapun, kosong. Wah, pantesan aja kok di WhatsApp-nya itu AS terus Anatomi Sastrorejo. Wah, mantep dia. Oke, next. Ya Tuhan, mana gue kirim foto badan doang lagi pakai dress tali Tarzan. Kirimin foto badan doang terus pakai tali Tarzan kayak bikini, bukan bikini, apa sih kok tali Tarzan, tank top kali ya. Buat apa lo kirimin itu, gila tuh. Buat apa lo ngirimin kayak gitu, gila. Terus kalau si Mila kayak gitu, gitu. Ya siapa tahu dia suka, gue juga mikir, ya siapa tahu gue mikirnya itu si faktur bukan dosen itu. Ya ampun, gue speechless gitu. Bahas soal anatomi itu orangnya, bahas soal Pak Anatomi itu orangnya mau kesini loh bareng Pak Klon.
mana, iya celangat celimut, dan seketika itu si Sweety bangkit dari duduknya dan terburu-buru karena ketakutan gitu. Ya pastilah takut lah orang, dia kayak gimana gitu ya. Terus dalam hati Sweety terus menyematkan, semoga enggak ketahuan, lontong banget, semoga enggak ketahuan, lontong banget, lontong sayur gitu ya, enak dimakan. Ini lontong banget, lontong apa, lontong kasarung. Itu mah bukan lontong kasarung, lutung kasarung gitu. Oke, next di part satunya. Di part satunya di part satu nanti kalah iklan, coba suwe boleh bos, HP canggih nih bos, merek Xiaomi. kalah iklan, coba dia salam Bawa smartphone, Shopee Mall, pasti ori. kalah iklan, coba ya salam. Oh sekarang Wafe tuh banyak iklannya ya, aduh aku baru tahu sih. Nah ini adalah Boom Boom Heart yang kedua, part satunya. Biasanya harapan akan berbanding terbalik dengan realita. Emang sih aku juga pernah ngalamin gitu, dan aku nggak mau lagi kayak gitu. PHP-in anak orang ya, kali ini PHP-in ya. Kalau misalnya yang di PHP-in nya baper ya wassalam ya, tapi kalau ini di PHP-in nya nggak baper ya kita biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya yang di PHP-in ini baper gitu, tepak tarang aku capek deh gitu. Oke. Selama kuliah di sini Sweety tidak pernah diajari oleh anatomi. Ya iya jelas kalau dia kan Sweety tidak pernah membayangkan bagaimana akhirnya kalau dia ketahuan rutin mendekati anatomi, alih-alih ingin mendekati presiden. Jadi si faktor itu adalah presiden mahasiswa, ketua BEM. Mani ganteng guys. Oke. Sekarang dia terjebak dan seperti menggali kuburannya sendiri karena ulah sahabatnya yang salah kaprah. Bukan salah kaprah lagi, emang begitulah si Sani itu. Ya Allah, aku kalau punya teman kayak gitu wassalam guys. Terus sweet lo baik-baik aja gitu menurut lo gitu ya. Enggak sih, lagian si Sani bolot banget, ditanya apa malah jawab apa. Emang Pak Anatomi dan sama faktor itu lagi berdekatan. Ya iyalah, orang berdekatan bajunya aja samaan mungkin ya kali. Terus kalau enggak bajunya samaan berarti si Sani aja yang salah kaprah nunjuknya siapa. Jadi kalau misalnya aku jadi si Sani udah ditabok beren aku ya gitu. Gak tahu deh gue pusing gitu kata si sweetingnya si Mila gini sambil ngusapin, lo kirim apa aja sih selain dasar sarcan itu. Sweetie tidak menjawab. Itu Pak Anatomi udah datang, ayo masuk gitu kata si Mila sembari menarik tangannya si Sweetie. Oke, ini tempat paling aman sedunia gitu. Selamat siang. Dan setelah itu masuklah Pak Anatomi, si dosen yang galak, super galak banget gitu namanya. Ini tempat paling aman sedunia. Menurut si Mila itu ini adalah tempat paling aman sedunia. Ya iyalah, dari dulu juga ya, kalau misalnya aku aja pernah ya, kalau misalnya bagian guru atau apa dan gurunya itu galak atau apa, mendingan aku ambil barisan yang paling belakang. Tapi kenapa kalau misalnya disuruh jawab soal-soal, aku yang standby yang di depan? Aduh, liar aku. Dosa apa aku itu ya? Berarti sama ya kayak si Sweetie itu ya, mencari tempat yang aman. Tau-taunya dia yang kena. Mantap. Oke, selamat siang. Terus dia tuh masuk, selamat siang,
si Pak Anatomi masuk. Saya Anatomi Sastrojo. Selama 6 bulan ini kita akan sering bertemu membahas mata kuliah kriminologi. Kriminologi ini berarti si Witi sama Mila sama si Sani ini masuk fakultas hukum. Fakultas hukum ya, ingat ya, fakultas hukum. Jadi sekarang pembelajarannya kriminologi. Oke, kalau gue pindah jurusan bisa enggak ya? Siswi itu bilang, kalau gue pindah jurusan bisa enggak ya? Terus mungkin seluruh mahasiswa lihat, itu orang cari mati kali ya, itu orang cari mati kali ya gitu. Nilai yang sadar dengan tatapan seluruh mahasiswa berarah ke dirinya atau ke siswa ini untuk segera. Jadi si Mila ini memberi kode kepada Sweety untuk segera menyadari situasi yang tidak menguntungkan bagi dirinya, bukan menguntungkan, tidak mau menguntungkan lagi ya, dan ini bisa menjadi masalah besar gitu. Kalian boleh pindah, terus mungkin kedengaran kali ya sama Pak Anatomi, kalian boleh pindah jurusan kalau nggak suka dengan mata kuliah ini. Wow, kira tajam banget itu ini ya si Pak Anatomi ini. Sweety menggigit bibirnya, terus dalam hati, duh bodoh kali kau Sweety gitu. Duh bodoh kali kau Sweety gitu. Bobot nilai mata kuliah saya UTS 40%, presensi 10%, tugas 20%, dan UAS 30%. Saya nggak mengadakan remedial, jadi belajar yang benar. Saya juga nggak suka orang yang tong kosong nyaring bunyinya. Tong kosong nyaring bunyinya. Ya, kalau si Sweety ini merasa tersindir dengan kalimat terakhir, ya iyalah tong kosong nyaring bunyi. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Meskipun paras si Pak Anatomi ini ganteng dan baby face banget seperti anak kuliahan, tapi kalau sifatnya berbanding terbalik kayak gitu mah mendingan cusnya mundur alon-alon. Aku mundur alon, aku mundur pelan-pelan, wes tak sadar aku syopo. Nggak tahu lagi. Oke, kalau gitu saya akan pilih ketua kelas. Saya akan kasih info sama ketua kelas seandainya nggak masuk atau ada tugas dadakan. Wow, hebat banget ya. Kamu yang mau pindah jurusan, siapa nama kamu? Kamu yang mau pindah jurusan, siapa nama kamu? Mati gue dalam hati si Sweety, gumamnya. Jawab buruan, kata si Minato. Saya Sweety pak, gitu. Oh, kamu ketua kelas sekarang. Setelah kelas berakhir, tulis nomor kamu di kertas. Saya nggak punya handphone pak, gitu. Pada saat yang sama dengan lagu es krim milik Blackpink featuring Selena Gomez yang berasal dari ponselnya itu bener. Es krim chilin, es krim chilin, es krim chilin, es krim chilin. Berarti dia penggemar K-pop kali ya. Rame bener nih Sweety la gitu. Nah dari situ si Sweety mulainya gitu, kayak nggak punya dosa gitu. Dia cepet-cepet meleleh, dia itu lupa mematikan suara ponsel, jadi itu dinada deringkannya. Ya iyalah kedengarannya, salam si Sweety. Dia mengeluarkan ininya ponselnya, lalu mematikan teleponnya. Saya nggak suka ada suara berisik di kelas. Kalau saya mendengar ada yang berisik, saya nggak akan segan meminta kalian keluar kelas. Saya nggak mau yang rajin kuliah terganggu dengan yang senang membuat onar. Gila, dingin banget. Kalau aku punya dosen, punya guru kayak gitu, mendingan aku keluar. Mendingan keluar gitu daripada kena omelan A, B, C, D sampai Z kali ya. Sindir terus sampai ke ujung dunia. Si Mila mencuitlah, diam Sweet. Kalau Pak Anatomi dengar, tamat riwayat lo, gitu. Sweety membungkam mulut gitu. Terus udah gitu sampai akhirnya mata kuliah ini selesai. Terus Pak Anatomi menyerahkan kertas berisi nomor teleponnya. Tolong catat nomor saya dan telepon biar saya tahu nomor kamu.
ini handphone saya lowbat pak. Banyak banget, pokoknya si Sweety ini banyak banget alasan. Ini handphone saya lowbat pak, saya catat dulu, nanti saya hubungin bapak gitu. Oke gitu. Terus Sweety panik setelah mengetahui bahwa nomor laki-laki yang sering bertukar pesan dengannya itu adalah nomor Pak Anatomi. Jadi si Sweety ini mulai panik karena nomor yang orang yang jadi nomor Pak Anatomi dan juga nomor yang dia kirim foto itu ternyata sama, otomatis itu adalah nomornya Pak Anatomi. Oke, ya mau gimana lagi, jawab apa adanya Sweet gitu. Mandu gue ada janji mau ketemu sama tuh orang minggu depan lagi, gue sama dia sepakat mau ketemuan, ini aja udah ketemu secara langsung. Ya udah sih nggak usah ketemu, gampang kan gitu. Terus si Sweety berbalik badan, aduh gue tuh nggak bisa digini, lo enak ngomong gitu, kalau ketahuan gimana? Sorry enggak li, it's okay, lain kali hati-hati Sweety. Jadi si Sweety ini berbalik badan terus nabrak orang, dan ternyata orang itu adalah orang atau pria yang dikagumi oleh Sweety, yaitu si faktur itu. It's okay, lain kali hati-hati ya Sweety. Unyu banget. Nah itu tipe idaman semua orang ya, bukan idamannya yang dingin kayak es batu, kayak kulkas, kayak apa gitu ya, kayak batu, kayak kayu, kayak apa gitu ya. Makasih faktur di belakang sana ada di belakang si Sweety sama di belakang mereka bertiga itu ada si Anatomi yang baru keluar dari kelas. Dia melihat si Sweety dengan berhadapan dengan seorang laki-laki gitu. Anehnya lagi, nama depan perempuan yang belum pernah dia temui juga namanya Sweety. Apa inisial di WhatsAppnya namanya SSI gitu. Penasaran, jadi si Anatomi itu jadi dia tuh penasaran banget sama si Anatomi sama nomor itu. Jadi si Anatomi menelpon nomor itu dan ternyata Sweety yang terlanjur menelpon mengangkat ponselnya di telinga, langsung melotot tidak percaya ketika melihat Anatomi mengangkat ponsel dan melihat ke arahnya. Halo SSI, mati gue gitu. Oke, itu sekian dari saya. Review novel dari Boom Boom Heart. Nah, kalau karya novelnya Lalayu itu Lalayu itu si Sani sama Om Angan. Terus kalau misalnya yang satunya itu Lalayu sama apa ya? Sama temen-temennya itu si Mila itu namanya apa ya? Lupa lagi aku. Pokoknya kalian jangan lupa kalau di Wattpad itu baca novel kayak At Septurnus, At Another Miss Jo, At Aziza Azeha, At It's Lupi, At Rainaby, terus At apa lagi? At Chapty Browen, terus At apa lagi ya? Pokoknya banyak banget lah, aku nggak bisa ungkapin gitu. Nanti minggu depan aku akan review ini ya, cerita dari Lalayu sama Wuwulov. Nah kalau Lalayu itu kan si ini ya, si lemot dan juga si cantik tapi lemot ya, itu namanya si Sani. Dan sama om atau panggilnya Om ya, Om Angan, padahal Angan ini adalah teman dari si Anatomi gitu ya. Jadi si Angan itu suka banget sama si San itu karena dia itu unik gitu, beda sama perempuan atau mantannya yang lain gitu. Nah kalau di novel atau di cerita Wuwulov ini adalah si Mila atau teman dari si Sunny dan juga Sweety, si cantik yang memiliki otak encer. Jadi dari ketiga orang itu yang pintar masak dan juga mempunyai otak encer itu cuma si Mila doang gitu. Dan ini kisahnya itu rumit banget karena dia dijodohkan oleh dosen yang digelai seluruh sekampus yang bernama Taro.
Pokoknya kalian jangan lupa baca di @anothermissjo. Nah, kalian bisa tahu tuh secara lengkapnya cerita dari kampus series ini apa aja gitu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube aku ya, karena like and subscribe itu gratis dan gak bayar.